Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Pengurus jenazah di rumah sakit pernah ketakutan gara-gara mayat batuk saat dimandikan. Sopir ambulans sekaligus pemandi jenazah, Sam, menceritakan pengalamannya saat pertama kali memandikan mayat. Sam mengungkapkan bahwa pertama kali dia memandikan jenazah adalah sekitar 10 tahun yang lalu, sedangkan menjadi sopir ambulan sejak 18 tahun yang lalu. Dia mengatakan ketika itu belajar memandikan jenazah dari teman sekaligus gurunya. Saat awal memandikan, jenazah yang dimandikannya bukan seorang muslim, sehingga sesuai tata cara non-muslim, mayat akan dipakaikan baju terbaik untuk dikuburkan. Harus pakai baju, celananya saya pakaikan semua. Begitu pakai kemeja, tangan panjangnya dari tangan dahulu pakaikan, katanya. Pas saya mau angkat kepalanya, si jenazah itu mengeluarkan dahak. Tirah kalau orang Sunda bilang, ujarnya lagi. Saat itu, karena masih belum memahami dan baru perdana memandikan jenazah, dengan kaget dan refleks, Sam membantingnya. Itu saya banting. Refleks cuma saya nggak lari, tuturnya. Sebagaimana dikutip dari pikiranrakyatbekasi.com dari kanal YouTube Mbah Mijan pada Senin 13 Desember 2021. Aksi lucu Sam itu pun langsung ditertawakan oleh teman yang mengajarkannya. Sam mengakui kalau awal mula pengalamannya tersebut memang masih benar-benar bodoh dan dengan jujur menyatakan dia merasa takut. Saya takut, manusia pasti punya rasa takut. Tapi di situ saya banyak belajar, ungkapnya. Jenazah tersebut berdahak hanya 1 kali, dan temannya menenangkan kalau itu bukan karena mayat hidup lagi. Sangka saya hidup lagi, katanya gasnya masih tersisa dalam paru-paru dari perut, katanya. Akhirnya dia mengangkat jenazah tersebut agar gasnya keluar. Dia mengatakan memang sangat perlu belajar demi mendapatkan pengalaman. Selain itu, apapun keadaan mayat harus dikerjakan secara profesional. Baik itu mereka yang meninggal karena kecelakaan, bunuh diri atau mutilasi. Sebagai contoh, jika ada jenazah yang meninggal karena kecelakaan dan terluka, maka harus segera dibersihkan. Darahnya jangan sampai ada yang masih keluar. Jangan sampai ada yang lukanya itu masih kotor, ujarnya. Sam mengatakan, bila yang meninggal karena melahirkan, itu bukan menjadi tugasnya karena bagian perempuan. Ada yang bunuh diri, kakinya hancur. Ucapnya menceritakan kondisi jenazah yang pernah ia tangani. Subhanallah. Sekian, semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab.